Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka bersama-sama menunaikan ibadah salat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kami sampaikan beberapa maklumat, terlebih dahulu kami memohon keikhlasan para jamaah untuk membacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk pendiri, pengurus, donatur dan seluruh jamaah Masjid Duri Cinere, baik yang telah meninggal dunia, semoga Allah berikan maghfirah, Allah terima segala amal ibadah, amal kebaikannya, dan bagi yang masih hidup, kita seluruhnya, keluarga kita, guru-guru kita, semoga senantiasa dalam kesehatan, serta istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan dapat berkumpul bersama-sama bersama kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kami mohonkan kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, para muslimin muslimat, para mujahidin, para syuhada, alaihim al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kami sampaikan kegiatan dan pengajian yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan di Masjid Duri Cinere. Yang pertama, undangan pengajian subuh yang akan dilaksanakan pada besok Sabtu subuh 4 November 2023. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Andes Kiai Haji Khalisuddin Yusa dengan materi kajian hadis arba'in. Selanjutnya pengajian subuh yang akan dilaksanakan pada Ahad subuh 5 November 2023 pukul 4:08. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Buya Ar-Razi Hashim dengan materi kajian kitab Fiqhul Akbar. Selanjutnya, kegiatan kultum subuh rutin dilaksanakan setiap Senin, Rabu, dan Kamis ba'da sholat subuh diisi oleh Imam Masjid Duri Cinere. Kemudian kegiatan undangan tadarus Al-Quran bapak-bapak dilaksanakan setiap Rabu ba'da subuh dipimpin oleh Imam Masjid Duri Cinere, dan untuk ibu-ibu atau putri dilaksanakan setiap Jumat pagi jam 8 sampai dengan selesai dipimpin oleh Imam Masjid Duri Cinere. Kemudian kegiatan buka puasa sunnah Senin dan Kamis, Masjid Duri Cinere insyaallah akan terus menyediakan makanan takjil bagi jamaah yang berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Dan selanjutnya kegiatan zikir dan doa yang dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat ba'da salat maghrib sampai dengan Isya dipimpin oleh Imam Masjid Duri Cinere. Demikian undangan kegiatan serta pengajian yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan. Kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi para jamaah guna menambah wawasan keilmuan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami sampaikan laporan penerimaan dan realisasi perbaikan
Masjid Budi Cinere telah terlaksana pembuatan gudang dan peralatan masjid serta pembuatan tempat wudhu wanita dengan total biaya sebesar 170 juta rupiah. Dana terkumpul sampai dengan 26 Oktober 2023 sebesar 80.886.100 rupiah sehingga kekurangan dana sebesar 89.113.900 rupiah. Bagi jamaah yang akan berinfak pemeliharaan masjid bisa langsung menghubungi sekretariat atau melalui kotak amal jumbo yang ada di depan masjid. Selanjutnya, laporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Budi Cinere. Saldo awal tanggal 25 Oktober 2023 sebesar 72.666.778 rupiah. Penerimaan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November 2023 berjumlah 13.420.362 rupiah. Dan pengeluaran sejumlah 8.194.823 rupiah sehingga saldo saat ini 77.892.317 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah melalui Masjid Budi Cinere. Atas kepercayaan serta infak sedekahnya kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutnya, petugas sholat Jumat pada hari ini 3 November 2023 bertindak selaku khatib Dr. Zaimuddin MA dengan Imam Ustadz Haji Tom Amrozi MPDI. Alhamdulillah keduanya telah hadir di antara kita. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilahkan menaiki mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidus samad iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bashira wa nadhira da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa uhiya rabbuka ilan nakhl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil maulanal azim. Sidang Sum'ah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Dalam rangka itulah maka mari khatib mengajak kepada khatib sendiri dan mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menambah iman kita kepada Allah dan memperkuat takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah. Dalam rangka itulah maka mari khatib akan mencoba melihat, mengkaji beberapa perumpamaan dari Allah
perumpamaan itu sebagaimana di dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran menjadi 3 binatang kecil yang diawetkan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surat. Yaitu surat yang pertama adalah surat An-Naml atau semut. Yang kedua Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang ketiga An-Nahl atau lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifatnya sendiri-sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dan hal itu patut dijadikan pelajaran oleh manusia. Semut misalnya memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun lamanya, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Kelobaannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar daripadanya. Meskipun sesuatu itu mungkin saja tidak berguna bagi dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lain halnya dengan laba-laba. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bahwa sarang laba-laba itu bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana akan disergapnya dan akan dibinasakan. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan dengannya, disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling mendesakkan hingga dapat saling memusnahkan. Ayat di atas memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat atau rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba, rapuh, anggotanya saling tindih-menindih, sikut-menyikut seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis, antara pimpinan dan bawahan saling curiga. Sidang Jumat yang bahagia, akan halnya dengan lebah, memiliki insting yang sangat tinggi. Oleh Al-Quran digambarkan sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya rabbuka ilan nakhl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnasi inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang diciptakan oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berfikir. Lebah, sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukannya segi 5 atau segi 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang. Dan tidak seperti semut yang menumpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya, dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penerang dan juga sebagai obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lainnya, kecuali yang mengganggunya. Bahkan, kalaupun menyakiti, misalnya menyengat, sengatannya pun akan menjadi obat bagi manusia. Oleh karenanya, wajarlah kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang baik itu adalah seperti lebah. Sebagaimana dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina mithlun nihlah, la ta'kul illa tayyiban, wa la ta'du illa tayyiban, wa in waqa'at fi syai'in la takasar. Sadaqallahul azim. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik, dan bila berada pada suatu tempat, dia tidak akan merusak. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan dalam hal ini, petunjuk agama bisa saja menempati posisi lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu. Jelas ada manusia yang berbudaya semut, yaitu suka menghimpun dan menumpuk materi atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhannya. Menumpuk-numpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, dalam bentuk zakat dan dalam sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan adalah termasuk budaya tersebut di atas, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan dan disingkirkannya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sekelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin
khashi'ah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah amilatun nasibah. Sadaqallahul azim. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang panas pula. Menurut riwayat, ayat di atas menunjukkan kepada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badan mereka letih dan capek. Tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, yaitu yang bersangkutan lengah dari kewajiban keagamaannya. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengannya, sehingga melupakan segala sesuatu, sehingga di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Entah berapa banyak jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir saja. Berpikir apa, di mana, dan kapan ia makan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang mereka jadikan mangsa. Siapa lagi yang akan ditipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian pula di dalam masyarakat kita, berapa banyak manusia-manusia lebah. Tidakkah lebih banyak manusia-manusia semut atau manusia laba-laba? Manusia lebah itu adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil haknya orang lain. Yang dimakannya adalah saripati bunga. Dan ketika mengambil saripati itu, tidak menjadikan bunga itu rusak atau tidak menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau dan penyebab kericuhan, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang banyak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah itu. Tidak mencontoh sifat-sifat semut dan laba-laba, sehingga kita dapat mendapatkan nikmatnya dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nikmatnya dalam kehidupan abadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasairu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Wa aqimus shalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح أحوال المسلمين وارخص أسعارهم وأمثلتهم في أوطانهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معتدل luruskan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم
عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. من الله رب العالمين. صلى على سيدنا من الشهيدين نبينا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا في يوم القيامة مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ونجنا من النار بشفاعة الإيمان. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا ضعيف يا رحيم يا ودود يا فعال لمن يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وأكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل دعاءنا من كل حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.